Yo guys, ketemu lagi dengan saya Kai. Nah, di video kali ini kita akan mereview sebuah audio. Karena menurut saya audio itu peranannya nggak kalah penting di dalam suatu produksi video. Kali ini audio yang kita akan review adalah sebuah wireless microphone. Dan ini adalah wireless microphone-nya. Wireless microphone-nya ini mereknya dari Boya. Dan ini namanya adalah BY-XM6K2. Lumayan panjang namanya ya. Oke, langsung aja kita review ya. Kita unboxing dulu yang pertama. Nah, sambil kita unboxing, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa review kali ini nggak disponsori oleh siapapun. Jadi memang saya benar-benar beli ini sendiri, pakai duit sendiri juga. Karena memang saya lagi pengen tahu dan pengen upgrade juga untuk wireless microphone yang baru. Dan setelah saya pilih, kok kayaknya merek Boya ini lumayan. Jadi disclaimer ya, ini nggak ada sponsor. Semua review yang saya katakan ini adalah review yang jujur, benar-benar dari saya sendiri, nggak ada pesan sponsor apapun. Oke, kita langsung aja unboxing. Dan mohon maaf sebelumnya, unboxingnya tadi sempat saya buka tapi ternyata belum kerekam. Jadi ada beberapa bagian yang sudah saya buka duluan, tapi saya tetap akan ulangin lagi untuk teman-teman. Jadi ini boxnya. Kalau boxnya sendiri sih biasa ya, dia cuma bahan dari kertas tebal biasa. Tapi desainnya lumayan menarik dan compact, nggak terlalu banyak, nggak terlalu rame juga. Terus kemudian kita juga bakal dapetin untuk kartu garansi resminya, karena ini saya belinya itu resmi. Oh ya, buat teman-teman juga kalau kalian mau beli bisa cari aja nanti di deskripsi di bawah ada linknya. Jangan lupa untuk beli selalu di toko yang resmi supaya garansinya juga resmi. Oke, dapat kartu garansi. Lalu kemudian kita juga dapat satu lagi, ini box isinya kelengkapan. Jadi kayak ini dapat chargernya untuk charging case-nya. Jadi charging case-nya ini dari USB-A to USB-C. Jadi USB yang umum ya. Terus kemudian kalian juga udah dapat penjepit untuk lavalier, penjepit untuk mic-nya, mic clip-on kayak yang saya pakai sekarang ini. Itu dapat dua guys, karena di sini paketnya adalah 2 transmitter dan 1 receiver. Jadi kalian pastinya dapat sepasang. Terus kemudian kalian juga sudah dapat ini yang namanya dead cat atau bulu kucing. Ini tujuannya untuk mengurangi udara, kayak suara-suara dari udara yang mengganggu, bikin noise di dalam audio nantinya. Kalian dapatnya 2. Terus kemudian ini dapat busanya untuk mic lavaliernya juga sama kayak dead cat ini. Tapi kalau dead cat ini digunakannya pada saat kalian nggak pakai lavaliernya, jadi tetap ada filternya lah gampangannya. Kalau ini filter untuk di lavaliernya, fungsinya sama. Ini juga yang pastinya dapat 2 ya, ini seperti teman-teman lihat dapat 2. Terus kemudian kalian juga dapat kabel. Nah, ini kabelnya ada 2 macam guys yang didapat dari paket ini. Yang saya pegang ini adalah kabel TRS to TRRS. Apa itu bedanya? Jadi kalau kabel yang ini sebenarnya kabel untuk di transmitter, di receiver kalian. Jadi dari receiver biasanya dicolokin ke dalam kamera atau ke dalam device yang bisa kalian pakai untuk merekam audionya. Nah, yang TRS to TRRS ini fungsinya untuk di HP, untuk di laptop, untuk di iPad. Jadi bukan untuk yang di kamera atau di mirrorless kalian. Ini kabel yang untuk di handphone. Jadi mic wireless ini nggak cuma bisa ngerekam di dalam kamera aja, tapi bisa kalian pakai juga untuk ngerekam di handphone ataupun di monitor atau webcam yang disambungin ke komputer nantinya. Ini kabel yang pertama. Kemudian kalian bakal dapat lagi yang kedua. Nah, ini sama dengan yang tadi fungsinya, tapi ini adalah TRS to TRS juga. Jadi ini yang kalian pakai untuk ke kamera, karena beda guys kabelnya. Lalu kalian juga bakal dapat apa lagi nih? Ya, yang ini udah. Jadi kalian dapat buku manual yang pastinya kalian jarang baca semua ya. Saya pun juga kayak gitu. Tapi kalau kalian butuh sesuatu atau butuh info, kalian bisa lihat dari buku manualnya untuk petunjuk-petunjuknya. Dapat stiker untuk buktiin kalau ini memang barangnya resmi Boya, dan ini bisa kalian tempel mungkin di charging case-nya atau gimana supaya kelihatan kalau ini punyanya Boya. Tapi kalau saya sih nggak perlu kayaknya. Lanjut. Nah, ini dia. Kita dapat mic lavalier juga. Ini mic lavaliernya panjangnya juga pas, nggak terlalu panjang. Ini berfungsi banget kalau kalian mau pakai untuk
interview atau untuk podcast atau untuk sesuatu apapun lah yang kalian source suaranya lebih dari satu, jadi kalian bisa pakai terpisah karena kita belinya memang satu pasang. Lalu kemudian, nah di sini juga ada kartu garansi tapi dari pabriknya. Kalau kartu garansi yang ini kartu garansi dari distributor resminya. Jadi biasanya kalian yang pakai pastinya yang ini, nanti ini diklaimnya sama distributor tempat kalian beli. Sama terakhir, nah dapat bukti kalau ini sudah lewat QC atau quality control dari pabriknya. Jadi udah dites sebelum didistribusikan dan sebelum kalian beli. Jadi harusnya dijamin pasti aman. Oke, sekarang kita akan langsung ke unitnya. Nah, ini dia guys unitnya. Kecil kan? Kecil banget, ringkas, dan ini by the way ini adalah case yang sudah bisa ngecas. Jadi ini charging case yang kalian lihat di sini. Ini ada indikatornya kalau kalian tekan berapa banyak baterai di dalam case-nya sendiri. Jadi kayak Mac TWS, bukan Mac TWS, tapi lebih kayak headphone TWS, kayak yang biasanya kalian beli di handphone, sama kayak gitu. Terus ini ada USB-C-nya, slotnya untuk ngecas case-nya, baterai yang ada di case-nya ini. Bagus. Jadi dengan charger dengan tempat sekecil ini udah nampung 2 transmitter, 1 receiver, dan juga sudah case-nya sendiri juga sudah bisa ngecas. Berguna banget, jauh banget kalau dibandingin audio zaman dulu. Ini sudah ringkes banget guys. Sekarang kita buka, ini harus kalian tekan dulu. Kalian tekan, terus kalian buka gini. Nah, ini kebetulan tadi sudah saya tes dulu satu, apakah bisa ngecas atau enggak. Jadi kalau kalian udah copot, di belakangnya ini ada stikernya yang masih disegel. Kalau kalian udah copot ini, begitu dia dimasukin sini, itu nanti otomatis bakal ngecas. Dan by the way ini ada magnetnya, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk lepas, harusnya ya cukup kuat. Oke, kita beresin dulu sedikit supaya nggak ganggu. Nah ini jadi ada indikatornya guys, seperti yang kalian lihat. Kalau mati dia bakal kelihatan seamless, tapi kalau nyala dia ada LED layarnya untuk indikatornya. Dan kalau kalian ambil, kita ambil dulu unitnya ya. Nah ini mungkin aku jelasin juga. Jadi ini adalah charging case-nya. Seperti yang kalian lihat di sini ada konektornya untuk ngecasnya yang nanti dipasang di baliknya sini. Jadi itu fungsinya untuk charging case-nya. Kita dapat unitnya ada 3, 2 transmitter, 1 receiver. Lalu kemudian dari build quality-nya, agak pilek soalnya. Dari build quality-nya untuk case-nya sendiri bagus ya aku lihat, karena dia yang pertama agak doff, jadi kesannya lebih mahal. Terus plastiknya sendiri juga bukan plastik yang murah, plastik yang kokoh menurut saya, nggak terlalu ringan juga, bobotnya mantep sih ini. Terus desainnya cuman hitam, seamless kayak gini, sama ada tulisan boyanya kecil. Itu saya suka sih, jadi elegan dan lebih kelihatan berkualitas lah. Terus di bawahnya juga sudah ada karet-karetnya, jadi pada saat kita taruh dia nggak akan goyang, lebih kuat, lebih gigit lah kayak gitu. Terus untuk chargernya udah. Nah sekarang untuk unitnya sendiri kita dapat 3, dan menurut saya ini kecil guys. Saya kira lebih besar sih dari yang di foto waktu mau beli, tapi ternyata nggak terlalu besar juga ya. Kalau dibandingin sama Rode Wireless Go, dia lebih tipis tapi memanjang, jadi mungkin kurang lebih sama kayaknya, tapi lebih tebal dikit ya. Cuman bagus karena seamless, hitam gini. Dan seperti yang teman-teman lihat tadi, di dalamnya ada layarnya. Coba kita akan nyalain juga. Kayaknya di sini juga harusnya ada layarnya juga. Nah, bener kan? Nah, kalau dari bentuknya seperti yang teman-teman lihat tadi, ini sudah begitu kita nyalakan, ini ada layarnya di sini. Jadi nggak kelihatan kayak hidden gitu layarnya pada saat mati. Dia bakal kayak gelap semua, hitam minimalis gitu. Tapi begitu kita nyalakan ternyata ada layarnya dan ada indikatornya yang cukup bagus, cukup lengkap. Jadi kalau dari ini receiver, berarti dia yang terima sinyal audionya. Dari receivernya sendiri dia menunjukkan ada dua pattern. Yang ini mungkin untuk receiver A, satunya untuk receiver B. Dia begitu kita nyalain harusnya sih langsung ada. Nah setelah kita nyalain semua, kalau dilihat-lihat dari fungsinya hampir sama ya dengan punyanya Rode Wireless Go. Jadi yang saya pakai sekarang ini adalah Rode Wireless Go yang pertama. Hampir sama, keterangannya juga sama, lengkap. Terus kemudian untuk indikatornya juga hampir sama.
Terus di samping ini ada, nah untuk yang ini yang untuk transmitternya. Jadi untuk transmitternya ini kalian sebenarnya udah dapat built-in mic. Jadi tanpa kalian colokin lavalier lagi, sebenarnya ini udah langsung bisa untuk ngomong. Nanti aku bakal coba, dan juga tapi aku jelasin dulu ya. Dan juga sekalian sudah bisa untuk dapat mic internal, tapi juga kalian kalau mau tetap pakai lavalier bisa lewat ada jacknya di sini. Terus untuk fungsi-fungsinya sendiri, nah ini dia yang aku suka. Jadi biasanya teman-teman yang pakai mic TWS itu kadang ada mic yang cuman ada earphone yang cuman ngecasnya cuman satu cara lewat konektor doang. Tapi kalau yang Boya ini dia sudah dilengkapi dengan dua cara untuk ngecasnya. Jadi yang pertama memang lewat konektornya, yang paling praktis ya, karena kalian belinya udah sama case-nya, pastinya pengen yang paling praktis. Tapi biasanya kalau kadang case-nya yang rusak atau konektornya kotor atau bermasalah, akan susah. Jadi dia udah nyiapin satu lagi cara charger yang kedua menggunakan USB-C-nya. Dengan kabel kayak gini, kalian bisa colok ke sini dan bisa cas manual. Bagus sih menurut saya, karena dia udah jaga-jaga. Jadi teman-teman tetap bisa pakai untuk kerja meskipun ada part yang untuk konektornya rusak. Mantap. Itu juga sudah ada semua di kayaknya di semua unitnya ya, benar. Jadi di receiver maupun transmitter sudah ada semua USB-C-nya. Kalian tinggal beliin aja yang cabang 3 untuk USB-C-nya untuk ngecas supaya lebih ringkas lagi. Terus tombolnya sendiri ada di samping, nggak terlalu menonjol tapi masih menurut saya masih enak untuk ditekan ya. Kalau kalian mau setting-setting, ya ini setting untuk audionya, dB-nya berapa, plus minusnya masih oke. Terus di sini juga masih tersegel semua. Nah, satu lagi yang saya agak khawatir awalnya pada saat beli, karena saya kebiasaan pakai untuk Rode Wireless Go. Rode Wireless Go itu biasanya bagian bawah jepitannya itu bisa untuk hot shoe, dan ternyata ini juga bisa karena ukurannya hampir sama, cuman dia lebih memanjang aja. Jadi aman guys, kalian bisa untuk jepitan juga, tapi juga bisa untuk ditaruh di atas hot shoe-nya. Mantap sih. Jadi udah lumayan lengkap juga. Kalian udah dapat unitnya, udah dapat lavaliernya 2 set, terus kemudian udah dapat kabel-kabelnya, dapat filternya juga, dan digaransi sudah bisa ngecas langsung di tempatnya. Menurut saya udah oke. Sekarang kita mau tes untuk kualitas audionya. Boya ini mempunyai fitur yang lebih bagus menurut saya daripada Rode Wireless Go yang saya sedang pakai. Kenapa? Karena di sini ternyata untuk bagian transmitternya itu ada 2 lubang. Yang pertama lubang untuk line in menuju sinkronkan audio kita ke kamera langsung, dan lubang kedua ini adalah untuk monitoring. Ini menurut saya penting dan fitur yang bagus guys. Kenapa? Karena menurut saya nggak semua kamera itu punya fitur untuk bisa monitoring audio kita. Jadi kamera kalian yang nggak ada fitur untuk monitoringnya pun itu tetap bisa pakai, tapi langsung ke transmitternya. Jadi kalian lebih enak ngontrolnya dan lebih enak menjaga apakah audio kalian udah bagus atau enggak. Mantap sih, nice. Terus sekarang kita akan mulai compare gimana sih hasilnya kalau kita pakai untuk hasil dari audionya, dan ini semua akan saya buat settingannya standar dari pabriknya, nggak rubah apapun. Untuk yang sekarang saya memakai Rode Wireless Go yang saya pakai sekarang ini, Rode Wireless Go dengan lavalier. Sekarang kita akan ganti menjadi yang Boya. Oke guys, ini sekarang kita mengetes menggunakan audio dari Boya BY-XM6 K2. Sekali lagi, ini kita tes menggunakan audio menggunakan enggak. Jadi kita sekarang lagi testing untuk menggunakan audio dari Boya Wireless ini BY-XM6 K2. Nah, ini tapi audionya masih kita coba untuk yang dari internal mic-nya. Jadi kita nggak coba pakai yang lavaliernya dulu supaya kalian bisa dengerin langsung kualitasnya gimana. Dan by the way, untuk bisa lebih denger lebih jernih lagi, lebih tahu karakternya kayak gimana, aku sih saranin kalian pakai earphone aja untuk komparasinya supaya bisa lebih jelas nantinya. Dan ini sekarang kita akan coba untuk compare kalau misalnya mic live-nya dipasang ya guys. Sorry agak berisik dikit bakalan. Cuman gimana menurut kalian suaranya? Apakah udah bagus atau kurang bagus? Komennya di bawah nanti menurut kalian suaranya kayak gimana, dan kasih kita masukan kira-kira, atau mungkin kalian ada usulan lagi yang lebih bagus untuk kita review, boleh kalian klik komen aja di bawah. Terus ini sekarang kita coba untuk dengan mic lavaliernya. Oke. Nah, ini sekarang
audionya kita menggunakan mic lavalier dari bawaannya. Kalau yang tadi kita menggunakan mic internalnya, sekarang kita menggunakan mic lavaliernya dia. Kira-kira enak yang mana? Lebih enak pakai lavalier atau pakai internalnya aja udah cukup menurut kalian? Kasih komen ya di bawah ya guys. Nah, habis ini kita akan segera melakukan untuk pengetesan untuk jaraknya guys. Nanti kita akan lanjut lagi. Oke guys, jadi sekarang kita akan melakukan pengetesan untuk jarak dan juga kualitas dari mic boyanya. Dan di sini saya sudah pakai mic boyanya di sini. Sorry mungkin jaraknya agak terlalu dekat ya. Harusnya kalau mau bagus tuh di sini. Cuman berhubung bajunya nggak ada yang bisa ditempelin, jadi ya kita pakai di sini aja untuk pengetesan sementara. Dan ini sudah saya pasangin untuk bulu kucingnya atau dead catnya. Jadi karena di sini agak sedikit ada berangin juga, jadi kalian bisa lihat nanti gimana kira-kira dari bulu kucingnya apakah bisa meredam dari suara noise anginnya atau seperti gimana. Nah, sekarang saya akan mengetesnya nanti dari tempat saya berdiri ini sampai ke ujung sana. Itu jaraknya kurang lebih sekitar ya hampir 100 meter sih harusnya ya. Jadi nanti kita akan coba dan saya akan coba mundur sekarang untuk melakukan pengetesannya. Apakah jaraknya masih oke atau enggak. Ini saya jalan pelan-pelan dan saya bakal tetap bicara terus supaya teman-teman bisa juga dengerin gimana sih kualitas dari audionya, apakah ada intervensi atau sudah bakal jelas terus seperti yang diklaim. Dan juga saya nanti akan coba untuk memutar juga karena katanya kalau kita menghalangi dari mic-nya, dari receiver dan transmitternya, maka akan ada sedikit intervensi atau ada gangguan. Nah, ini sekarang saya akan coba untuk memutar sambil terus bicara teman-teman. Oke. Karena saya nggak bisa dengerin sekarang, tapi dari teman-teman nanti kalau misalnya ada yang bisa dengar, komen aja di bawah apakah suaranya bagus. Sambil saya akan terus coba jalan. Ini sekarang kalau dari jarak kita sudah mundur sekitar 20 meter atau mungkin 25 ya, 20 hampir 30 kayaknya ini. Udah jauh banget dan saya yakin kalian juga pasti lihat di sini. Cuman kita akan coba terus sampai di ujung apakah hasil enggak. Dan sekarang ini saya akan coba jalan terus. Gimana hasilnya, apakah ada intervensi? Aku nggak tahu karena nggak bisa dengerin sekarang. Dan juga saya terus masih akan tetap jalan. Di sini katanya kalau dari boxnya sendiri itu katanya klaimnya sih bisa sampai meter. Tapi kalau mungkin dengan catatan nggak ada halangan kayak gini ya mungkin ya. Tapi kalau ada halangan ya saya nggak tahu lagi. Kita akan coba untuk terus jalan. Ini jaraknya udah sekitar 60 atau 70 mungkin. Udah cukup jauh sih. Ini sekarang saya akan coba terus untuk jalan. Coba ikutin terus dan nanti saya akan coba di ujung saya ke samping guys. Jadi kalian bisa lihat meski misalnya ada halangan yang kayak beton atau semacam masih bagus atau enggak. Dan di sini kayaknya mungkin kalian sudah nggak bisa ngelihat aku mundur 60 meter sudahan dan ini akan mundur lagi. Apakah jaraknya masih enggak, coba dengerin aja ya. Dan aku saranin dengerin pakai headphone aja. Ini sekarang aku akan ke samping dulu untuk melihat apakah kalau aku sudah mulai muncul lagi dan sudah lurus merahnya. Anggapnya apa enggak? Jalan balik karena udah cukup jauh. Nah, ini sekarang aku sudah muncul, harusnya udah kelihatan sama teman-teman sekalian. Aku jalan menuju pelan-pelan dan juga ini berapa lama nih jalan aja. Tapi yang jelas ini pengetesannya harusnya sih cukup akurat ya. Di dalam gedung juga, jadi harusnya kalau di dalam gedung apartemen itu mestinya banyak dari sinyal-sinyal lain, wifi, terus kayak transmitter dari radio atau semacamnya, itu harusnya jadi kita bisa tahu realnya kayak gimana adanya banyak gangguan sinyal-sinyal seperti ini. Nah, ini aku akan melakukan pengetesannya. Kira-kira teman masih dengar apa? Sorry, ini ada orang lewat juga, tapi nggak apa-apa. Semakin bagus, jadi bisa tahu apakah jaraknya bagus atau enggak. Nah, ini sekarang saya mendekat, kira-kira jaraknya kurang lebih sekitar
15 meter kayaknya. 15 meter. Ini sekarang saya menuju ke sana. Pelan-pelan menuju ke sana. Harusnya kalau jarak segini sih udah aman ya, guys. Harusnya jaraknya udah aman. Terus kemudian gimana? Komen-komen teman-teman, dengerin aja. Oke. Cukup capek ternyata. Oke. Nah, ini sekarang kita udah di kameranya lagi. Kayaknya agak mundur sedikit ya. Kita udah sampai di sini. Sekarang aku akan coba dengerin dulu dan kita lihat hasilnya. A few moments later. Oke guys, jadi tadi setelah aku dengerin ternyata kalau dari klaimnya memang untuk 100 meter kayaknya sih bener. Tapi meskipun kita menghadap langsung kayak gini, tapi kalau misalnya ada intervensi sedikit aja yang menghalangi dari transmitternya, maka akan kayak terputus ya sinyalnya. Jadi mungkin perlu dihati-hati buat teman-teman. Bahkan tadi saya sempat lihat jaraknya nggak terlalu jauh aja, begitu ditutup itu akan terhalang sinyalnya, jadi kayak audionya langsung putus kayak gitu. Jadi kayak contohnya saya ngomong gini, ketutupan tangan sedikit aja ini udah putus. Tapi nggak tahu kalau jarak segini apakah masih oke atau enggak. Oke, jadi kayaknya bener guys, kalau selama jaraknya masih dekat, kalau ada intervensi kecil-kecil kayak ketutupan tangan atau kehalang sesuatu masih tetap aman. Tapi begitu kita sudah jaraknya agak menengah, jadi nggak terlalu jauh ya, mungkin sekitar 7 sampai 10 meteran, itu begitu kita tertutup atau kehalang badan kita sendiri, maka akan agak terputus dari sinyalnya sendiri. Jadi kalian kalau misalnya mau pakai itu harap hati-hati juga, karena kayak saya demokan sekarang aja supaya gampang. Karena kayak posisi sekarang ini harusnya kalau saya menghadap ke kamera masih jelas, tapi begitu kurang lebih nanti saya ukur jaraknya sekitar 10 meter ya. Ntar ini saya perjalanan. Nah, misal kita sampai di sini, ini kayaknya masih jelas. Tapi begitu saya menghadap ke sana, jadi kalian mesti hati-hati juga untuk masalah jarak, karena memang kalau nggak ada halangan sama sekali dia bisa cukup jauh, tapi begitu ada halangan sedikit aja kayaknya udah terputus. Tapi ya sekali lagi, kebanyakan orang kalau misalnya beli dengan mic wireless seperti ini, harusnya dengan saya tadi dengerin kualitasnya udah oke, udah cukup bagus, cukup jernih dan detail. Tapi untuk masalah jarak kayaknya harusnya sih nggak masalah, karena kebanyakan dari kita jarang banget ya kayaknya yang pakai untuk mic jarak jauh banget seperti itu ya. Cuman ya itu perlu di note juga sama teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita balik lagi ke studio. Nah, kurang lebih seperti itu untuk review kali ini. Gimana menurut kalian guys? Apakah ini berguna? Kalau kalian merasa video ini berguna, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, biar saya makin semangat untuk bikin video-video kayak gini lagi guys. See you at the next video.